Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Yang terhormat, Bapak DRS Inyoman Sujana MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Niwayan Ayusanti SPD MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat, Bapak M. Rudi Irwansyah SPD MPD, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Madesanti Rahayu dengan NIM 1917011005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu seiring dengan perkembangnya zaman yang diikuti dengan majunya perekonomian dan budaya, memunculkan perubahan pola hidup masyarakat. Kemajuan ini membuat kebiasaan dan gaya hidup masyarakat yang berubah. Kondisi tersebut menyebabkan keinginan dan daya beli juga bertambah. Secara tidak langsung, keadaan tersebut membentuk perilaku konsumtif pada hampir seluruh lapisan masyarakat. Nah, orang yang konsumtif adalah ketika membeli barang tidak lagi mempertimbangkan fungsi dan kegunaannya, melainkan hanya mempertimbangkan prestasi yang melekat pada barang tersebut. Perilaku konsumtif pada dasarnya terbentuk karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang konsumen untuk membeli. Keputusan dalam pembelian sebuah produk dari konsumen, menurut Arifin dan Negara, didasari oleh faktor umum. Salah satunya akses yang mudah. Jadi hadirnya platform media sosial memudahkan konsumen untuk menemukan produk yang diinginkan. Kemudahan ini memicu timbulnya hasrat ingin memiliki dan membeli produk yang ditampilkan dalam media sosial. Nah, menurut Arsya, dalam buku Hidayat dan Kurniawan tahun 2016, mengatakan bahwa kepekaan mahasiswa terhadap tren yang ada menyebabkan mahasiswa cenderung mengikuti mode yang sedang berkembang. Bagi mahasiswa, untuk diakui eksistensinya oleh lingkungan, maka mereka harus mengikuti perkembangan tren yang sedang beredar. Keinginan ini akan menjadi masalah ketika dilakukan secara berlebihan dan di luar kemampuan diri. Nah, pola hidup mahasiswa yang suka mengikuti tren terbaru itu akan menimbulkan komplikasi antara berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan berbelanja hanya untuk kesenangan saja tanpa memperhatikan manfaatnya. Namun, kepercayaan diri seseorang itu dipercaya lebih meningkat apabila mereka memiliki penampilan yang menarik dan menggunakan barang-barang yang sedang tren saat ini. Nah, seseorang mengekspresikan dirinya itu melalui gaya berpakaian atau fashion yang digunakan. Namun, seringkali fashion kerap semata-mata hanya dilakukan untuk pemenuhan hasrat mengikuti tren yang sedang populer. Fenomena ini menunjukkan perilaku konsumtif secara nyata. Hadirnya media sosial mendukung perkembangan tren dan fashion. Media sosial memungkinkan para penggunanya untuk bertukar informasi tanpa batasan dan menyediakan informasi tanpa batas. Menurut survei pasar dan perilaku konsumen oleh Populix, itu mengungkapkan bahwa social commerce atau berbelanja online lewat platform media sosial itu semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal itu sejalan dengan survei awal yang peneliti lakukan pada 70 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Fakultas Ekonomi Pendidikan Ganesha memiliki media sosial dan sering mengakses media sosial. Mayoritas dari mahasiswa itu pernah menggunakan media sosial sebagai tempat berbelanja online, terkhusus media sosial TikTok. Jadi, adanya fasilitas yang mudah diakses untuk melakukan pembelian
atau berbelanja seperti media sosial itu dapat mendukung terbentuknya perilaku konsumtif. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berfokus pada intensitas penggunaan media sosial. Adapun judul pada penelitian ini yaitu pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah yang ditemukan, yaitu yang pertama, intensitas penggunaan media sosial mahasiswa yang tinggi, dan yang kedua, mahasiswa memiliki pola hidup yang suka mengikuti tren yang berkembang di masyarakat, sehingga mendorong mahasiswa untuk berperilaku konsumtif. Pada penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh intensitas media sosial, intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Masalah yang dapat dirumuskan yaitu apakah ada pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian serupa. Manfaat praktis bagi pembaca diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan wawasan. Dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber pustaka. Adapun kajian teori yang pertama yaitu perilaku konsumen. Menurut Nugraha dan kawan-kawan pada tahun 2021, perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok atau konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Kajian teori yang kedua yaitu perilaku konsumtif. Menurut Sumartono dalam buku Reza dan kawan-kawan tahun 2022, perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas. Artinya, belum habis sebuah produk yang dipakai seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek lainnya, atau dapat disebutkan membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan, atau membeli suatu produk hanya karena banyak orang memakai barang tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, menurut Suyasa dan Francisca tahun 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif itu ada 4. Yang pertama, hadirnya iklan. Kedua, konformitas. Kemudian ada gaya hidup dan kartu kredit. Pada faktor hadirnya iklan, itu iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang ditujukan pada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk mempersuasi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Nah, hadirnya iklan ini akan membuat seseorang mudah tergiur dengan informasi sehingga frekuensi, durasi, ataupun intensitas seseorang dalam menggunakan sebuah media itu dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Hal tersebut sejalan dan dipertegas oleh teori use and effect yang dikemukakan oleh Sven Windal dalam bukunya Daryanto 2014, di mana teori use and effect ini merupakan teori yang berhubungan antara pengguna, media, audiens, dan efek atau hasilnya.
Karakteristik individu, harapan dan persepsi terhadap media, serta tingkat akses seperti durasi dan frekuensi kepada media menjadi faktor yang dapat menyebabkan orang berperilaku konsumtif karena tergiurnya dengan informasi dari berbagai macam produk atau iklan yang ditampilkan dalam media sosial. Kemudian, indikator dari perilaku konsumtif itu menurut Sumartono dalam buku Reza dan kawan-kawan tahun 2022, terdapat beberapa indikator perilaku konsumtif. Yang pertama, itu membeli produk karena hadiahnya. Yang kedua, membeli produk karena kemasannya menarik. Ketiga, membeli produk demi menjaga penampilan diri. Keempat, membeli produk atas pertimbangan harga. Kelima, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Keenam, munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan percaya diri. Ketujuh, memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan. Dan yang terakhir itu mencoba lebih dari 2 produk sejenis atau merek yang berbeda. Kajian teori yang selanjutnya yaitu intensitas penggunaan media sosial. Media sosial. Pengertian media sosial menurut Kadarudin tahun 2020 yang menjelaskan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dari media sosial. Kemudian menurut Nasrullah dalam buku Setia Nadi 2016, setidaknya jenis dari media sosial itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada media jejaring sosial atau social networking, kemudian ada jurnal online atau blog, kemudian ada jurnal sederhana atau microblog. Dan yang keempat ada media berbagi atau media sharing, kemudian ada penanda sosial, dan yang terakhir ada media konten bersama. Nah, menurut Adzan, dalam buku Prisnawati tahun 2012 menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial itu merupakan sebuah usaha yang dikeluarkan yang mempunyai hasil dalam bentuk tindakan atau perilaku yang sama dan diulang, dalam hal ini menggunakan media sosial. Suatu hal yang mengenai tindakan yang dilakukan individu pada masa waktu tertentu yang mempunyai jumlah volume tindakan yang dikatakan memiliki intensitas. Indikator dari intensitas penggunaan media sosial menurut Adzan dalam Widarwati dan kawan-kawan 2020 itu terdapat 4 indikator. Yang pertama ada perhatian. Perhatian, adanya fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial itu akan menimbulkan ketertarikan untuk mengakses media sosial. Kemudian yang kedua, itu ada penghayatan. Indikator penghayatan ini menjelaskan bagaimana usaha para pengguna media sosial dalam memahami dan menyerap informasi yang disampaikan dalam media sosial, sehingga mereka akan menikmati waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial. Kemudian yang ketiga, indikator durasi. Nah, indikator ini menggambarkan rentang waktu pengguna media sosial dalam hitungan jam. Dan yang terakhir ada indikator frekuensi. Yaitu indikator ini menggambarkan jumlah ulangan pengguna media sosial menggunakan media sosial dalam jangka waktu tertentu. Adapun penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Krishananto dan Hadriansyah tahun 2021 dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial dan Konformitas terhadap perilaku konsumtif di kalangan generasi Z. Yang kedua yaitu Neti dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya yaitu Hidayanti dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial
konsep diri dan finansial literasi terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya, ada penelitian dari Pahpahan dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial dan Fanatisme Terhadap Perilaku Konsumtif. Selanjutnya, ada penelitian dari Mustomi dan Aprilia tahun 2016 dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari Anggraeni dan Setiaji tahun 2018 dengan judul Pengaruh Media Sosial dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, meningkatnya daya beli masyarakat akibatnya adanya perkembangan zaman yang diikuti oleh majunya perekonomian itu memunculkan tindakan konsumtif di berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Nah, pola konsumsi mahasiswa yang semakin meningkat karena suka meniru fashion maupun tren yang beredar, itu akan mengakibatkan mereka cenderung berperilaku konsumtif. Adapun kerangka berpikirnya, intensitas penggunaan media sosial oleh teori Adzen dalam Windarwati dan kawan-kawan pada tahun 2020, itu terdapat indikator perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi. Dan selanjutnya, teori perilaku konsumtif oleh Sumartono dalam Reza dan kawan-kawan tahun 2022 dengan indikator yang pertama membeli produk karena iming-iming hadiah, kedua membeli produk karena kemasannya menarik, kemudian membeli produk demi menjaga penampilan dari gengsi, keempat membeli produk atas pertimbangan harga, kelima membeli produk hanya sekedar menjaga simbol sosial, keenam muncul penilaian bahwa membeli produk mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Ketujuh, memakai sebuah produk karena adanya unsur konformitas. Dan kedelapan, mencoba lebih dari dua produk sejenis atau merek berbeda. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama yaitu hipotesis 0, itu tidak terdapat pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian hipotesis H1 itu ada pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kausalitas yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian yang terjadi di antara dua variabel atau lebih. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berlokasi di Jalan Udayana nomor 11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali dengan nomor 81116. Populasi, dalam penelitian ini jumlah populasi yang digunakan yaitu sebanyak 2.689 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Jumlah tersebut didasarkan atas jumlah mahasiswa aktif yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2019 sampai 2022. Kemudian sampel yang digunakan yaitu sebanyak 348 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan data jumlah mahasiswa dari masing-masing prodi yang kemudian ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing prodi. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Terdapat dua variabel, yang pertama variabel perilaku konsumtif atau Y, dan yang kedua yaitu variabel intensitas penggunaan media sosial atau X, di mana
perilaku konsumtif definisinya diartikan sebagai suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas, artinya belum habis sebuah produk yang dipakai, seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek lainnya, atau dapat disebutkan membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan atau membeli suatu produk karena banyak orang yang memakai barang tersebut. Dengan indikator, yang pertama yaitu membeli produk karena iming-iming hadiah, yang kedua membeli produk karena kemasannya menarik, yang ketiga membeli produk demi menjaga penampilan dari gengsi, keempat membeli produk atas pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat atau kegunaan. Yang kelima itu membeli produk hanya sekedar menjaga simbol sosial. Keenam, muncul penilaian bahwa membeli produk mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketujuh, memakai sebuah produk karena unsur konformitas. Dan yang terakhir yaitu mencoba lebih dari 2 produk sejenis atau merek berbeda. Nah, variabel ini diukur dengan skala ukur ordinal. Dan variabel yang kedua yaitu intensitas penggunaan media sosial. Definisinya yaitu merupakan sebuah usaha yang dikeluarkan yang mempunyai hasil dalam bentuk tindakan atau perilaku yang sama dan diulang. Dalam hal ini menggunakan media sosial. Indikatornya yaitu yang pertama ada perhatian. Diukur dengan melihat indikator ketertarikan menggunakan media sosial. Kemudian indikator yang kedua yaitu penghayatan. Diukur dengan indikator menikmati saat menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga indikator durasi. Ditinjau dari lama waktu menggunakan media sosial. Dan yang keempat yaitu frekuensi. Ditinjau dari banyaknya pengulangan perilaku. Nah, variabel ini diukur dengan skala ukur ordinal. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dari penelitian ini yaitu termasuk dalam data kuantitatif. Dengan jenis data, yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer, dalam penelitian ini yaitu terkait dengan intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku konsumtif dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen yang terkait dengan jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu kuesioner dan yang kedua itu dokumentasi. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa kuesioner untuk mengumpulkan data terkait dengan intensitas penggunaan media sosial maupun perilaku konsumtif mahasiswa. Adapun untuk mengukur instrumen itu diperlukan skala pengukuran instrumen. Peneliti menggunakan skala ukur Likert dengan kriteria bobot penilaian kuesioner yang pertama yaitu sangat setuju 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju. Nah, instrumen ini dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi syarat valid dan reliable. Dengan begitu, instrumen tersebut harus melalui pengujian terhadap tingkat kevalidan dan variabel dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan proses mengekstraminasi sebuah fungsi pengaruh variabel dependen atau Y terhadap variabel independen atau X. Di mana sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana terdapat uji prasyarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji parsial atau uji T dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.